Hidup korban! Jangan diam! Hidup korban! Jangan diam! Kita, jadi kalau pegal berdiri boleh duduk, majuan dikit juga nggak apa-apa di sini, supaya juga speakernya kita semua bisa dengar. Apa? Majuan aja Bu, silakan. Mbak Ina, silakan. Silakan duduk setengah lingkaran biar lebih rapat. Sore ini akan memberikan satu tausiah demokrasi ya, bulan puasa jadi tausiah. Adalah dosen dari Universitas Negeri Jakarta. Dia adalah aktivis mahasiswa tahun 90-an. Jadi salah seorang yang menginisiasi gerakan besar mahasiswa tahun 98. Kita sambut Dr. Ubedillah Badrun, silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya hadir karena persoalan yang sangat serius tentang banyak hal, tentang demokrasi, tentang asasi manusia dan lain-lain. Terima kasih untuk para teladan dua yang telah membersamai aktivitas yang sudah sekian lama, masuk para inisiatornya, masuk dan yang lain, para korban, Saldi, Dari dan lain-lain. Pertanyaan penting yang patut kita ajukan di dalam konteks demokrasi kita hari ini adalah demokrasi kita hari ini mendekati hancur dan remuk. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa itu terjadi, dan boleh kita menggunakan analisis aktor, siapa aktor-aktor itu. Tapi sebelum itu, saya mau mengapresiasi, kalau boleh saya menggunakan terminologinya Habermas, aksi Kamisan adalah satu public spirit yang luar biasa, bahkan mengalahkan seluruh public spirit yang ada di dunia. Karena lebih dari 800 kali melakukan aksi dan konsisten. Ini luar biasa. Yang kedua, semangat yang kemudian dimunculkan bukan semangat yang permukaan, tetapi semangat yang mendalam. Dengan teriakan, hidup korban! Jangan diam! Itu adalah satu slogan perjuangan, bukan sebuah slogan sambilan, karena di situ menggambarkan satu situasi di mana korban tidak diam, satu situasi perlawanan terhadap upaya represi yang sistematis dan berlangsung lama. Slogan itu memiliki makna yang mendalam. Yang ketiga, saya mau menjawab pertanyaan awal tadi. Demokrasi kita hari ini mengalami situasi yang tadi saya katakan memberikan kehancuran. Artinya tinggal beberapa waktu lagi, jika tidak ada perubahan mendasar, kehancuran demokrasi secara sistemik akan terjadi. Apa fakta empiriknya? Kalau kita menggunakan tradisi akademik, banyak tesis
banyak jurnal yang menjelaskan bahwa ketika akses informasi begitu mudah melalui hadirnya internet, para ilmuwan politik menyebut sebagai digital demokrasi. Semestinya logiknya demokrasi seharusnya makin berkualitas. Lebih dari 170 juta orang Indonesia memiliki akses internet. Logiknya, kebijakan negara, langkah-langkah negara itu mudah dikontrol oleh publik. Sehingga negara melakukan kebijakan apapun, dia tidak bisa sembarangan mengabaikan aspirasi. Yang terjadi hari ini, hampir seluruh kebijakan publik dalam 5 tahun terakhir itu tidak ada meaningful participation, tidak ada partisipasi yang bermakna. Aksi Kamisan adalah terobosan gerakan penting yang sebetulnya dalam konteks negara dia mesti ditangkap sebagai sebuah partisipasi substansial tentang human rights, tentang hak asasi manusia. Tetapi negara, kekuasaan tidak menangkap ini adalah pesan penting tentang moral, tentang kemanusiaan. Jadi kalau hari ini kita dipertontonkan oleh kekuasaan yang tidak menempatkan moral dan etik dalam kekuasaan, itu adalah indikasi dari kekuasaan yang lebih dari 800 kali mengabaikan partisipasi substansial dari aksi kami. Saudara, hidup korban! Jangan diam! Lalu kita bisa menemukan di situ bahwa ada anomali demokrasi di Indonesia. Bahwa logisnya ketika teknologi informasi makin canggih, mestinya demokrasi makin berkualitas. Tapi nyatanya makin buruk. Pertanyaan berikutnya adalah, faktor-faktor apa saja yang membuat demokrasi kita secara teoretik, karena ciri-ciri demokrasi tidak dipenuhi oleh stakeholder politik Indonesia, kekuasaan, termasuk tidak dipenuhi mereka yang ada di belakang sana. Apa contoh paling ekstrim kita? Kita masih ingat ketika 2019 ada aksi besar dari kelompok civil society, mahasiswa, buruh, pekerja, petani, dan lain-lain, akademis, ratusan ribu dengan tagar reformasi di korupsi dengan warna hitam dan garis untuk mengingatkan agar undang-undang korupsi jangan direvisi. Bahkan ratusan akademisi dan sejumlah profesor datang ke istana untuk mengingatkan agar saudara Joko Widodo jangan terlibat dan jangan melakukan revisi undang-undang KPK. Tapi apa yang sudah terjadi? Istana dan disambut oleh DPR membiarkan revisi undang-undang KPK itu terjadi. Dan akhirnya kemudian KPK mengalami pemanggilan dalam berbagai persoalan-persoalan serius tindak pidana korupsi. Itu yang saya sebut bahwa aktor-aktor penting dari kebijakan langkah-langkah negara tidak mendengar partisipasi publik. Peristiwa itu juga sesungguhnya 2019 adalah perilaku pengabaian kekuasaan terhadap kaum intelektual. Perilaku itu juga menunjukkan perilaku kekuasaan yang mengabaikan buruh,
Perilaku itu juga menunjukkan sebuah pengabaian kepada civil society. Perilaku itu juga bukan pengabaian terhadap kepentingan substansial masa depan negara. Itu 2019. Apa yang kemudian terjadi? Kita dipertontonkan oleh sebuah dramaturgi politik yang paling menjijikan. Misalnya, kita sudah tahu bahwa peristiwa 98, peristiwa Semanggi, dan seterusnya adalah pelanggaran HAM berat. Tapi apa yang kemudian terjadi? Aktor-aktor utama yang diduga kuat menjadi bagian penting dari pelanggaran hak asasi manusia ada ditarik menjadi pejabat di istana. Saya harus katakan ini persoalan itu. Bagaimana mungkin istana berakrab-akraban dengan mereka yang diduga kuat dan diputuskan menjadi pelanggar hak asasi manusia? Diangkat menjadi Menko Polkam, saya harus katakan itu. Diangkat menjadi Wakil Pres. Sekarang diangkat menjadi Menteri Pertahanan periode ini. Ada yang diambil Menteri Pertahanan. Dan lebih parah lagi, istana mendukung yang bersangkutan menjadi calon presiden. Dan lebih parah lagi, kemudian yang mendampingi sosok ini adalah putra mahkota. Ini terlalu sempurna untuk kejahatan politik. Saya harus katakan itu dengan konsekuensi akan demi saya. Dan saya bisa bertanggung jawab. Saudara-saudara, dalam perspektif substansial, di mana kita melihat tidak ada meaningful participation dalam 2019. Tadinya kami berpikir itu sudah cukup untuk membuat rezim kekuasaan istana dan parlemen untuk berhenti melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan partisipasi bermakna dari itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Peristiwa pengabaian terhadap partisipasi bermakna dari publik itu kemudian terjadi lagi. Yaitu inisiatif dari istana mengajukan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR. Dan ini inisiatif eksekutif. Dan undang-undang itu ditolak oleh publik. Ratusan bahkan ribuan kaum cendekiawan menolak undang-undang itu. Ratusan ribu mahasiswa menolak undang-undang itu. Ratusan ribu buruh menolak undang-undang itu. Bahkan sekali bersejuta profesor terkemuka yang mendapat penghargaan internasional mengingatkan istana dan DPR agar tidak mengesahkan undang-undang itu. Yang terjadi adalah tidak didengar. Tidak didengar. Bahkan undang-undang itu disahkan secara buru-buru. Jumlah pasalnya berubah-ubah. Diabaikan. Para cendekiawan banyak yang meneteskan air mata. Ini ada apa di istana? Ada apa di parlemen kita? Dan mereka dengan arogan mengesahkan undang-undang itu. Kami berpikir, kaum akademisi, merasa cukup itu dia lakukan sampai di situ juga. Tiba-tiba undang-undang pemilu melalui judicial review ke MK mau merubah pasal di dalam undang-undang bukan demi demokrasi, tapi demi kekuasaan,
demi putra mahkota. Keluarlah putusan nomor 90 tahun 2023. Semua kita protes. Para profesor, akademisi, mahasiswa, buruh protes, jangan lakukan itu. Tapi istana diam. Lalu kemudian putusan itu diterima, bahkan didorong karena putusan itu menjadi karpet merah untuk putra mahkota. Itu bentuk pengabaian dan penghinaan terhadap rakyat yang menginginkan demokrasi kita berkualitas. Teman-teman ahli hukum tata negara berkomunikasi dengan kita semuanya, dan mereka juga meneteskan air mata dengan banyak peristiwa ini. Persoalan hak asasi manusia yang menjadi persoalan panjang sejak tahun 98 sampai sekarang tidak pernah dituntaskan. Lalu menciptakan luka-luka baru. Dan kita juga masih ingat 2019 juga ada kawan-kawan kita yang ditembak mati. Ada mahasiswa yang ditembak. Ada di Halu Uleo, di Kendari dan Jakarta, dan seterusnya. Jadi alih-alih rejim ini menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, tapi rezim ini menciptakan pelanggaran HAM baru. Apa kemudian data yang bisa kita kemukakan? Faktanya, indeks demokrasi kita itu buruk, cacat. Faktanya, indeks hak asasi manusia kita rapotnya merah. Bayangkan, di tengah situasi dunia yang sudah modern, para pemikir politik tidak menyangka indeks demokrasi kita sampai jeblok, skornya 3,2. Di tengah munculnya generasi baru yang mayoritas menjadi pemilih dalam proses elektoral, yang melek teknologi, yang mudah mengkritik melalui media sosial, tapi justru indeks hak asasi manusia kita buruk, 3,2. Ini bencana. Karena itu, menurut saya, hari ini kita dipertontonkan oleh sebuah praktek demokrasi yang saya sebut sebagai pseudo demokrasi. Demokrasi semu yang hanya mempertontonkan sebuah proses prosedural elektoral yang berbiaya sangat mahal. Puluhan triliun rupiah. Bahkan bisa jadi kalau di total bisa sampai ratusan triliun rupiah. Tetapi hasil proses elektoral itu menunjukkan adalah hasil yang justru melegitimasi, membenarkan bahwa melanggar hak asasi manusia itu boleh, bahkan bisa menjadi bagian penting dari kekuasaan. Maka tidak ada kata lain kecuali lawan. Hidup. Jangan diam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita terus bersama-sama mengingatkan bahwa semangat kita adalah semangat substansial. Semangat kita adalah semangat untuk menyelamatkan Republik dari bencana besar. Bahwa Bapak yang mungkin di luar sana, mengapa kita harus melakukan ini? Sebetulnya adalah ini demi Republik. Konsep negara Republik ketika di awal kemerdekaan itu muncul dengan spirit res publica. Itulah semangat untuk melayani rakyat. Res publica, melayani rakyat, melayani publik. Mengapa para pendiri bangsa bukan memilih jalan monarki,
tapi memilih jalan republik. Karena substansi dari hadirnya negara Republik Indonesia adalah melayani rakyat. Melayani apa? Melayani kemanusiaan. Melayani kepentingan orang banyak. Yang kita lakukan hari ini sesungguhnya adalah untuk menegaskan kita ingin betul-betul negara ini betul-betul menjalankan sebagai negara republik yang kemudian menempatkan rakyat sebagai subjek bukan sebagai objek. Saya kira itu. Terima kasih. Hidup Korban! Jangan diam! Terima kasih. Terima kasih Bung Ubed. Hidup Korban!